Kalau misalkan kenapa terjun, justru harus karena kenapa? Kalau berharap sama mereka, lu tahu mereka banyak yang salah, banyak yang tadi bilang korupsi, tapi lu cuma ya nonton doang sambil ngumpat di depan TV, "Ah, koruptor koruptor." Tapi kalau lu nggak berani muncul, nggak berani benerin sendiri ya percuma. You're doing the same thing, you let the country hancur gitu loh. Founders Theory. Hai folks, hari ini gue bakal bahas topik yang selalu gue hindarin. Gak pernah gue bahas seumur hidup. Ini konten pertama, bareng Rob Clinton Cardinal. Bajunya aja udah kuning, ya kan? Dari Golkar. Ya, jadi gue gak pernah bahas konten politik. Oke. Seperti di episode bareng sama Chelsea. Ya. Gue tuh sangat, bukan hanya tidak mau terjun ke politik, sangat benci sama politik. Menurut gue politik itu ya, ini waktu itu, sebelum ada sesuatu yang terjadi. Iya. Dan sesuatu tuh sebenarnya super simple, tapi itu ngerubah hidup gue loh. Iya. Jadi dulu gue pikir pokoknya orang politik itu semuanya kotor, jahat. Awal-awal tuh gue pikir, ada orang ngomong gini, sebaik-baiknya orang dia bukan malaikat. Sejahat-jahatnya orang dia bukan setan. Gue pikir masa iya ya ada pekerjaan yang semua orangnya 100% pasti jahat. Nah dulu kan kita sebelum mulai bisnis orang juga ngomong gitu. Ah bisnis pasti curang. Faktanya gak begitu. Terus kalau dibilang politikus pasti korupsi dan segala macam. Ya faktanya memang banyak. Cuman gue gak terlalu suka politik pemerintahan. Sampai satu titik di film anime Jepang How a Realist Rebuilt the Kingdom with Bureaucracy. Di situ gue ngeliat ternyata pekerjaan paling mulia ya itu politikus. Satu-satunya cara bener-bener lu mau mengentaskan kemiskinan tuh cuman jadi politikus. Lu mau jadi pebisnis, mau bagiin makanan gratis kayak apapun lu gak nyelesain masalah sampai ke akarnya. Sistemnya itu yang ngebentuk politikus. Politikus yang ibarat kata jujur amanah lah gitu ya. Tapi masalahnya di film itu gue nangkep bahwa jujur dan amanah itu kagak cukup. Lu perlu sangat cerdik, sangat tegas. Dan lu, waduh udah gue gak kebayang. Di situ gue baru bilang iya ya. Ini adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah. Dan kalau lu pun lu berhasil melakukannya. Dengan lu terjun di politik aja orang udah nganggep. Ah Rob Clinton orang politik males ah. Lu tau resiko itu kan bro? Tahu. Kenapa lu terjun juga bro? Jadi kalau misalkan kenapa terjun, justru harus karena kenapa? Kalau berharap sama mereka, lu tahu mereka banyak yang salah, banyak yang tadi bilang korupsi, tapi lu cuma ya nonton doang sambil ngumpat di depan TV, ah koruptor. Tapi kalau lu nggak berani muncul, nggak berani benerin sendiri ya percuma. You're doing the same thing, you let the country hancur gitu loh. So like itu salah satu alasan kenapa gue mau turun. Dan kalau menerapkan tadi mulia, tadi lu bilang ya mulia atau pengorbanannya tinggi, pasti tinggi. Gue bilang sama di dapil ya daerah pemilihan biasa gue ngomong kayak gini, kalau saya mau cari hidup enak atau mau cari uang, saya nggak jadi politisi. Iya mending jadi pengusaha aja. Saya punya istri yang cantik di rumah, saya bisa makan aja di rumah, pergi ke luar negeri suka-suka saya. Tapi dengan begini bukan waktu aja, tenaga, pikiran semua pasti udah habis gitu. Terutama perasaan bro. Iya sama juga. Jadi itulah kenapa alasan pengen turun, karena memang pengen lebih jauh lagi merubah sistem yang ada sih sebenarnya gitu. Karena kalau cuma tadi bilang ngebantu orang ya, misalkan kita mau sekolahin orang, paling di batas lu paling berapa sih mau kuliahin orang? 10 orang, 100 orang. Iya. 100 orang juga gak mungkin lu kuliahin. Yes. Tapi dengan lu masuk di dalam sana, di dalam sistem, kan banyak kayak misalkan anggaran beasiswa itu dipakai sesuai ininya ya, kebutuhannya. Bisa 1.000 orang, 10.000 orang lu bisa bantu dengan tanda tangan lah, dengan tanda tangan lu doang padahal. Iya, nah itu maksud gue itu yang harusnya diperjuangkan gitu. Yes. Gue kuliah tuh filsafat teologi lagi. Jadi ada satu sosok tokoh agama, gue gak sebut agamanya apa, ya agama gue ya. Anaknya masuk politik, soalnya dari dulu bapaknya bilang jangan masuk politik praktis gitu-gitu. Gue komen, gue sengaja, namanya juga orang marketing kontroversial ya. Gue marketing bilang, om politik tuh kotor om, gelap. Tapi gue enter bawahnya gue lanjutin. Tapi lah bukannya kalau kita terang harusnya menerangi yang gelap. Masa terang ngumpulnya sama terang doang? Garam ngumpulnya di laut buat apaan? Cari yang tawar, justru kan begitu ya. Lah kalau udah tahu gelap itu kotor, lah bukannya kita justru harus datang ke situ kan.
Tapi sekarang poin gue gini. Briefly apa ya maksudnya secara singkat. Rob Clinton Cardinal ini adalah satu ketua angkatan muda Partai Golkar. Ketua angkatan muda Partai Golkar. Kedua, beliau juga ketua Asosiasi Olahraga Video Game Indonesia ya. Kenapa juga disingkat kagak ada O-nya ya? Iya kan? Iya kan. AFGI. Tapi memang gak ada olahraganya. Video game Indonesia. Video game aja ya? Semua yang Asosiasi Video Game Indonesia. Iya. Nah, dulu gue sebutnya dulu. Karena kan kayaknya sih gue rasa lu kan dulu foundersnya Onyx. Iya. Onyx kan one of the leading e-sport team. Cuman kayaknya lu harus lepas karena lu masuk ke AFGI ya? Iya, jadi gue lepas karena gue mau fokus di AFGI aja. Kalau misalkan gue gak lepas itu Onyx ya gue kan pasti berpihak lah pasti. Akan selalu menguntungkan tim gue. Dengan gue AFGI sekarang justru ya gue semua tim welcome gitu. Tapi memang gue fansnya tetap Onyx gitu. Ya, which is my baby gitu ya. Dan lu juga pegang Muse Media. Terus lu ada Positive Vibes. Ya. Ini sangat banyak. Tapi at least gue mau denger satu dulu. Positive Vibes. Ini malah sebenarnya non-profit ya? Enggak sih. Komunitas non-profit ya? Iya. Tetap lah itu still bisnis ya. Maksudnya kita ada bikin event karena kita kan butuh running cost, operational cost tetap harus kita jadi harus tetap dapat income dari luar. Tapi kalau posisi kenapa ambil itu Positive Vibes itu adalah pengen aja mental health tuh jadi sesuatu yang harus di acknowledge gitu. Karena banyak orang sekarang ya maksudnya ya apalagi mungkin yang lebih tua dari kita adalah meremehkan masalah mental health gitu. Ya memang jadinya ada beberapa itu dibikin jadi alasan sebentar aduh mental health gue kena, tapi kalau beneran mental health itu sebenarnya ada itu pressure kerjaan, kita nggak ngomong kayak dimarahin atasan atau gimana, pressure kerjaan mungkin jadi politisi juga pressure masyarakat di pressure aduh kok gimana ya caranya, itu semua ada. Dan mental health itu kebanyakan di Indonesia karena masih tabu, mereka kebanyakan pendam yang ujung-ujungnya destruktif ke diri sendiri gitu, kebanyakan cari pelarian lah pasti. Ya mungkin ada yang minum, ada yang mungkin jadinya pergi kemana-mana ya. Jadi dan padahal kalau mental health itu bisa diungkapkan secara lebih gamblang atau dia ada tempat ngobrol lah, itu adalah harusnya sangat membantu. Gue rasa sih banyak kayak makanya gue bilang ke adik gue gitu, kalau misalkan ke Chelsea juga, misalkan teman-teman kalau ada yang punya mental health gitu jangan malu, jangan dipendem gitu, ngobrol aja, kita saling ngobrol. Gue juga pasti punya juga keresahan dalam hati gue atau dalam diri gue yang memang harus di-share gitu. Yes. Kemarin persis waktu kita bareng sama Patrick Effendi, founder MLI, dia benar-benar ngelakuin pemeriksaan psikologis teratur, terjadwal buat seluruh talent dia. Karena dia ngelihat mental health itu udah di level buat dunia dia ya, itu udah sampai level suicidal. Orang benar-benar gara-gara mental health udah sampai level mau bunuh diri. Kemarin di 2 berita yang berbeda ada 2 kasus yang berbeda yang gue lihat itu tulisan tangan orang yang bunuh diri. Pas gue lihat itu jujur aja gue ngerasa ini gak sesuai kode etik jurnalistik kok lu share di umum. Cuman gue kan baca tulisannya ya. Itu alasannya tuh bukan alasan-alasan fenomenal. Saya bunuh diri karena apa? Enggak. Jadi kayak maaf aku gak bisa memenuhi ekspektasi mama. Dan segala macam. Ya gue gak ngerti ya. Tapi menurut gue Gen Z itu lebih ke korban daripada tersangka kemanjaan ya. Kalau kemanjaan itu suatu kriminalitas gitu ya. Cuman gue rasa Gen Z itu lebih ke korban karena kalau itu terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, Gen Z itu lembek. Kalau Prof. Renald Kasali bilang generasi strawberry, berarti gak mungkin salah Gen Z-nya. Kalau terjadi di seluruh dunia, berarti kendalanya adalah di generasi atasnya atau lingkungan yang membentuk si Gen Z. Terutama di sosial media. Lah sekarang emang dia minta dilahirin? Kagak. Dia udah kagak minta dilahirin, dia dilahirin dikasih semua sosial media dan kemudahannya. Terus ketika dia lahir jadi orang yang lembek, terus disalahin lagi. Ah lu manja katanya. Nah kendalanya gimana, emang dia minta jadi begitu. Positive Vibes hadir buat ngejaga di situ tuh. Supaya mental health jadi isu yang benar-benar punya balancing. Jadi sekarang gue mulai masuk nih. Tapi sebelum ke situ, kenapa sih video games? Kan kita udah pernah ngobrol di Finfocon. Lu juga game lu ama-ama kayak game gue lah. First person shooter itu kan cuman Counter Strike gitu-gitu doang. Nggak seserius itu main game. Tapi kenapa larinya malah bisnisnya founder Onyx terus jadi ketua asosiasi video game? Kenapa video game tuh lebih menarik daripada bisnis-bisnis lain buat lu? Jadi kalau pada waktu itu sih
karena memang dari hobi juga ya. Dari hobi gue sebenarnya main dari 2000 ya pas kuliah lah, zaman kuliah 2011 sampai 2012 tuh. Tapi e-sport belum kayak sekarang ya. Pada waktu itu ya main serius tapi mainnya di warnet gitu-gitu kan. Ya. Nah di situ ngelihat kalau di luar negeri tuh memang udah maju. Tapi kenapa di Indonesia enggak gitu. Nah pengennya dari situ gimana caranya bisa nih hobi yang bukan menghasilkan duit aja tapi bisa membantu orang banyak juga. Karena video game pada waktu itu ya masih dianggap anak-anak gamer nih bisa apa sih. Ya. Contoh-contohnya kayak gitu. Tapi sekarang banyak gamer-gamer umur 17, 18, 19 beliin rumah buat ibunya. Mungkin naikin haji ibunya, ada yang kayak gitu ya. Jadi ada yang punya sekarang bisa investasi juga. Jadi Ini banyak. bukan contoh, ini memang bener real talent lu kan? Ya Naikin talent bukan talent gue doang tapi talent di tempat-tempat Iya. lain pun sama gitu. Naikin haji ibunya. Naikin haji bisa. Siapa yang kepikir begitu dari video game awalnya? Ya. Nah jadi kalau dulu susah meyakinkan orang tua, kalau sekarang malah nitipin. Tolong dong anak saya jadiin gamer gitu. Tapi kan ini kan semua kembali ke bakat ya. Mereka berkompetisi gitu loh. Kenapa Bu anaknya mau dijadiin gamer? Saya juga bingung anak saya bisa apa ya? Tapi pertanyaan gue gini. Lu tuh tiga hal yang lu pegang itu tiga-tiganya tuh sensitif dan kontroversial. Politik, orang udah pasti mau jauhin. Mental health, orang anggap remeh mental health. Video game, lu ini tapi menariknya adalah ini kan satu pola. Lu tuh berarti bisa nyari sesuatu, nemu sesuatu yang buat orang lain itu bukan hanya nggak penting tapi malah sedikit dibenci. Tapi lu malah nemuin sesuatu gimana caranya ya mengkomunikasikan sesuatu yang awalnya tadi dibenci supaya jadi bisa dimengerti dan diterima. Video game lu bisa buktiin dengan cara nih buktinya orang main video game bisa naikin haji ibunya. Ya walaupun ada orang bilang, tapi berapa banyak? Lah ya justru itu dengan semakin banyak fokus ke situ jadi akan semakin banyak gamers yang sukses. Kalau tentang mental health, ya lu buktiin bahwa dengan mental health sekarang nggak tahu berapa banyak orang yang tertolong dari harusnya dia mau bunuh diri, dia depresi dan ternyata tertolong. Tapi pertanyaan gue tentang politik adalah, seberapa lu optimis orang muda di politik itu bakal berpengaruh karena kita di negara bukan di sini di Konoha di negara Konoha politik itu udah nggak bisa dikuasai nama orang muda karena semuanya udah begitu udah kayak itu udah settingan pabriknya harus begitu. Lu seberapa optimis anak muda bisa bawa perubahan? Kalau misalkan anak muda itu masuk terus dia sendirian mungkin efeknya nggak akan banyak. Karena gue kasih penjelasan sedikit tentang fungsi legislatif misalkan. Fungsi legislatif kan kita harus membuat aturan atau perundang-undangan, tapi itu kan dibahas sama semua. Jadi kalau satu orang, contoh misalkan di DPRD DKI itu kalau salah ada 108 atau 106 jumlahnya. Itu untuk mengesahkan suatu undang-undang, ini kan harus voting. Mereka ini harus setuju. Ya. Ya. Kalau satu orang lawan 100 orang yang lain sendirian kan nggak mungkin, nggak masuk akal gitu. Nah itu makanya harapannya anak-anak muda ini yang dengan mindset fresh dan harapan baru masuk tuh sama-sama, bikin gebrakannya juga sama-sama. Karena kebanyakan memang yang sekarang ya, kalau mau langsung tabrak tapi coba bertiga, berempat, itu dia jauhin malah. Dilindes habis gitu. Karena voting pasti kalah. Ya. Jadi yang sekarang ini mereka masih kekurangan teman-teman mudanya, bala bantuan anak-anak muda yang lain untuk masuk ke sana bantuin mereka. Dan kalau misalkan yakin bisa membawa perubahan atau enggak, pasti yakin. Tapi tetap harus dengan senior-senior itu tetap harus ada jembatan untuk mengayomi kita juga yang muda-muda. Karena kan kalau semuanya muda pun juga bingung pasti nanti. banget. Ya itu tetap harus ada jembatan itu yang harus dijaga sebenarnya. Yes. Jadi jangan dilihat seperti musuh, tapi harus saling berkolaborasi atau komunikasi sih. Yes. Faktanya kalau teman-teman suka-suka baca cerita peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa percepatan kemerdekaan Indonesia dengan penculikan Insinyur Soekarno oleh angkatan muda, itu karena ketika angkatan tua dan angkatan muda itu komunikasi, angkatan tua itu hati-hati dan bijaksana, tapi jadi lambat. Angkatan muda dia mau buru-buru, mau cepet, tapi nggak mikirin panjang. Oleh karena itu akhirnya mereka kolaborasi dengan cara yang memang nggak smooth di awal. Tapi sekarang menurut gue pribadi, kalau kita ngomongin rasio muda dan tua di eksekutif, legislatif, yudikatif, ya mungkin 90-10 kali. 90 itu angkatan tua, 10 angkatan muda. Padahal yang dipimpin semuanya angkatan muda. Mungkin itu juga salah satunya yang bikin orang ngerasa, udahlah anak muda kita mah gak usah ikut politik. Karena emang gak ngerasa terwakili. Kan harusnya Dewan Perwakilan Rakyat.
rakyatnya anak muda. Dia ngerasa mungkin secara persentase aja sekarang jujur aja banyak anak muda. Tuh. Milenial itu jumlahnya mayoritas gitu kan. Ya. Nah sekarang ngelihat perwakilannya kok nggak sesuai. Nah akhirnya makanya sekarang kayaknya baru deh per 2024 ini sangat banyak yang muda-muda masuk. Ya. Poin gue adalah lu kan ngambil jadi calon legislasi buat Dapil 3 di Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Gue mau lebih ngegali lebih tajamnya ke sini. Ini mungkin gue harus bilang ini privilege lu dibandingkan caleg lain. Karena lu punya media yang bisa lu masukin. Tapi di media ini kalau cuma buat ngendorse lu, gue jadi media bayaran. Gue mau jadi media yang mengkatalisator. Kalau orang itu kuat dan harusnya maju, harusnya maju. Tapi kalau nggak harus maju, mendingan nggak maju. Pertanyaan gue adalah gini. Buat seorang Rob Clinton, lu fokus untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, terutama pendidikan. Ya. Kenapa lu pilih pendidikan di atas yang lain? Karena gini ya, kita kan sekarang orang bilang kita lagi bonus demografi sampai nanti 2045 mau Indonesia emas dan lain-lain. Tapi itu semua kalau tidak diikuti dengan kualitas atau growth pendidikan yang tinggi, semuanya sebenarnya gak guna juga. Kita punya bonus demografi. Bonus demografi itu apa sih sebenarnya? Kan jumlah usia produktifnya banyak. Tapi kalau usia produktif ini gak punya kapabilitas atau gak punya kualitas, ujung-ujungnya malah jadi beban untuk negaranya pasti. Betul. Banyak yang gak kerja, banyak yang gak bisa ngapa-ngapain, cuma di rumah doang. Ujung-ujungnya negara harus ini lagi kan, ngasih duit lagi dan lain-lain. Nah, kenapa pendidikan itu penting? Karena dimanapun itu paling menurut sejarah pendidikan itu yang bisa merubah suatu bangsa gitu. Yes. Jadi kalau nggak salah ya, saya lupa baca di mana, gue lupa baca di mana. Jadi pas Hiroshima dibom, Kaisar Hirohito. ya itu dia ngomong, dia nanya masih ada berapa profesor kita yang tersisa, masih berapa guru yang tersisa. Karena itu adalah yang bisa rebuild kita punya nation. Yes. Bukan hanya berapa tentara, bukan hanya berapa itu, tapi berapa guru dan profesor yang tersisa. Yes. Ya, dan memang kita kualitasnya masih sangat jauh ya kalau dibandingin. Meningkat iya, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, di ASEAN sama Singapura dia jauh. Ya. Mungkin mau dengan negara-negara di ASEAN ini kita aja nggak nomor 1 gitu. Nah, itu masih ada gap yang tinggi antara pendidikan kita dengan di negara-negara lain, dan itu harus diisi gitu, dan itu juga harus rame-rame gitu misinya. Yes. Kan fungsi pemerintahan tuh 3, ya. Yudikatif, legislatif, eksekutif. Ya. Lu masuk di legislatif nih. Betul. Yang bikin perundang-undangan, eksekutif yang ngejalanin, yudikatif yang mengawasi. Ya. Apa perundangan secara konsep garis besar yang lu rasa dibutuhin untuk dunia pendidikan, seenggaknya buat Jakarta, karena lu mewakili Jakarta, ya. Apalagi buat Indonesia? Kalau segini, kalau mungkin kalau pendidikan formal ya, pendidikan formal tuh sekarang udah hampir semua dikasih, ada KJP dan lain-lain. Ya. Bos semua. Jadi lumayan privilege tinggi di Jakarta nih. Ya. Dikasih semua lah, sama sekolah gratis apa, sama Pemda setempat udah disuplai semua. Tapi yang kurang sebenarnya kan bukan formal doang, informal pun harus ditinggikan. Menarik. Karena gak cukup formal. Karena gini, misalkan gue ngambil contoh, dia dari pagi sampai siang mungkin di sekolah, terus pulang ke rumah, dia belajar, terus dia pulang ke rumah, udah tuh nggak ada terusannya. Diisi lagi sama mungkin sama ibunya, mungkin kalau yang kurang mampu, wah udah bantuin ibu ke pasar, udah bantuin ini, atau kemana, ikut bapak kayak ini, hilang. Jadi nggak ada yang melanjuti apa yang dipelajari di formal ya. Beda sama kita kalau misalkan yang lebih menengah ke atas atau menengah lah. Biasanya kan habis pulang dari sekolah masih ada waktu tuh mau les lagi, mau belajar ini, belajar itu. Makanya kita punya tingkatan lebih tinggi rata-rata pendidikannya, karena kita dikasih privilege sama orang tua ya, misalkan pulang sekolah habis itu belajar masih les bahasa Inggris, les privat lagi, les mungkin piano atau gitar lagi, dan kita dilengkapi oleh itu semua. Nah, bayangin kalau pemerintah memfasilitasi itu dengan kerjasama dengan misalkan guru-guru, kan ada banyak ya di sini ya yang bisa informal juga diisi itu masuk. Jadi kalau misalkan keponakan gue aja di Singapura umurnya tuh 4 tahun. 4 tahun itu dia masuk sekolahnya jam 7, pulangnya jam 4 sore. Anak umur 4 tahun.
Itu berarti kan selama di sana belajarnya banyak banget. Nah gue tanya, apa sih sampai jam anak kecil disuruh sampai jam 4 sore ngapain? Ya belajarnya cuma sampai jam 1 sebenarnya. Tapi habis itu diisi dengan kreativitasnya dia yang lain untuk mengembangkan kemampuannya dia. Gitu sih maksudnya, pengennya informal juga harus dikejar juga, jangan formal saja. Mungkin meskipun formal tuh masih sangat kurang. Apalagi kalau di Jakarta Utara. Dibayangin di Jakarta Utara yang sebesar itu SMA unggulannya cuma satu. SMA unggulan negeri itu cuma satu, bandingin sama misalkan Jakarta Selatan, daerah Jakarta lain lah, sangat kurang. Nah, itu yang selalu gue bawa. Kita harusnya malu gitu orang Jakarta Utara. Kok masa cuma satu gitu. Harusnya kita punya 2, 3, 4, 5 yang SMA unggulan gitu. Gitu sih. Menarik. Gue masih nggak nangkep ya. Dalam hal gimana caranya seorang regulator bisa bikin pendidikan informal itu. Soal gue nggak paham pemerintahan nih, tata negara. Gimana kalau regulator itu maksudnya dengan begitu lu bisa bikin kebijakan bahwa pemerintah akan melakukan kolaborasi atau memberikan support untuk pendidikan informal gitu ya? Itu punya kemampuan untuk itu? Bisa aja. Kita misalkan bikin peraturan sekolah negeri. Kalau swasta kan kita nggak bisa ikut campur. Sekolah negeri itu harus memasukkan pendidikan informal di dalam. Gitu. Lu kan DPRD. Bukannya itu keputusan eksekutif. Eksekutif kan. Tapi kan kita boleh kasih masukan. Kita harus bisa berkolaborasi dengan sama dinas pendidikannya lah. Dan tapi gue bilang juga kalau misalkan pun itu nggak bisa karena yang lain nggak setuju, gue bilang sama gue yang fight sendiri, gue yang mintain dana CSR ke company lain, gue bilang gitu. Tapi kalau sekarang gue yang minta, nggak ada pertanggung jawabannya. Tapi kalau gue nanti udah jadi, gue punya fasilitasnya untuk mempertanggungjawabkan dana itu. Untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Jadi sebenarnya banyak teman-teman tuh yang punya company besar yang di Jakarta Utara mau CSR, tapi mereka nggak percaya. Kalau lu yang jadi gue kasih. Karena gue yakin lu megangnya bener, lu nggak mungkin makan dana CSR buat apa gitu. Kalau yang lain gue nggak yakin. Gitu. Menarik. Sekarang gue gali lebih dalam seorang Rob Clinton ya. Cita-cita lu waktu kecil apa sih? Cita-citanya sih punya gak lu cita-cita waktu kecil? Atau lu udahlah gue mau jadi orang kaya? Soalnya kalau gue masih ada keturunan Chinese-nya, kita tuh cita-cita gak ada cita-cita jadi orang kaya, itu cita-cita udah gak ada yang lain-lain. Kalau cita-cita sih along the way berubah-berubah lah ya. Namanya orang semakin berpendidikan pasti berubah gitu. Jadi kan kayak dulu SD, SMP, gue mau jadi pemain bola, mau jadi pemain basket misalkan gitu. Ya dulu ya kayak gitulah. Lu lebih ke hal yang olahraga gitu? Olahraga gitu. Kayak olahraga. Cuma ya beriring dengan jalan ya akhirnya berubah. Tapi kalau misalkan pengen jadi pengusaha udah pasti, karena keluarga pengusaha juga. Karena pengusaha tuh bukan berarti nyari duit doang ya. Pengusaha itu bisa bantu orang banyak gitu. Pokoknya kalau diajarin sama di keluarga, jadi orang tuh harus jadi berkat bagi orang sekitar gitu. Kalau lu belum bisa jadi berkat jadi orang sekitar, setidaknya 2-3 orang lu dulu deh gitu. Kalau lu belum bisa banyak. Nah itu yang selalu jadi masukan di hati juga gitu. Jadi makanya selalu pengen jadi sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Nah kalau misalkan politik, itu gue suka karena gue ngelihat ya memang negara ini harus wave-nya, negaranya besar. Negaranya bisa udah mau 300 juta. Pulaunya ada 14 ribu. Nah kita harus memang butuh kualitas terbaik di dalam sana untuk bawa negara ini, kapal yang besar ini ke tempat yang seharusnya Indonesia di mana gitu. Gue mau nanya jujur nih ya. Keinginan lu sendiri masuk atau arahan dari bokap? Justru kalau orang nanya gitu, gue bilang itu keinginan gue sendiri. Bokap gue gak kasih. Bokap lu gak kasih malah? Gak kasih. Gitu ya? Iya. Karena dia tahu bagaimana di dalam sulitnya, sana. Iya. Ya, waktu udah pasti habis. Kayak bokap gue kan dia dapilnya dia kan anggota DPR sekarang. Ya, Komisi 10 ya. Komisi 10. Dapilnya itu pendidikan juga. Dapilnya itu di Papua, Sorong. Karena kan bokap gue orang sana. Jadi hampir setiap 1 minggu nih 3 hari di sana. Jadi waktu yang buat keluarga udah pasti 3 hari seminggu di sono. Iya, bolak-balik. Oke. Gitu. Karena ya dia itu juga kalau misalkan nanya kenapa ngambil Komisi 10, kenapa mau jadi anggota DPR dulu. Bokap juga pengusaha ya. Maksudnya, tapi dia itu hampir tiap hari ini di memori gue tanya orang-orang juga, kalau misalkan gak valid dari gue tanya sih yang pernah dibantu bokap gue itu. Jadi setiap pagi, setiap kali gue mau keluar sekolah, kan gue lihat nih orang di depan rumah gue banyak banget orang. Kayak orang-orang dari Papua sana. Ada kali tiap hari itu 10-15 orang.
Mau ketemu bokap gue cuma minta bantuan untuk beasiswa, sekolah, nggak bisa nebus ijazah dan lain-lain. Itu bokap bantu terus tuh. Dari dulu Dari dulu. Setiap hari. Setiap hari. Karena bokap gue dulu dia juga pentingnya pendidikan karena dia fokusnya dulu yang lain mungkin banyak orang nggak kuliah apa di zaman dulu dia udah tahu pentingnya pendidikan. Itu jadi makanya dimasukin ke otak gue terus juga. Jadi makanya dia bantu itu. Tapi kan ada batas yang tadi gue bilang. Iya. Berapa banyak gitu. Cuma 15, kalau misalkan 100 ya bukan yang ini jadi nggak mampu kitanya. Ya akhirnya dari situ barulah kepancing. Udah memang caranya satu-satunya harus dari dalam gitu. Dan kalau dari dalam ini sekarang kayak ada program di Komisi 10 kemarin bokap gue KIP kalau nggak salah namanya. Itu dia bisa bantu orang sekarang 2.000, 3.000 full ijazah dari negara memang. Tapi kan yang menyalurkan siapa gitu. Itu maksudnya kayak gitu-gitu tuh yang fasilitas-fasilitas atau kemampuan kita yang diberikan itu yang kalau dipakai dengan baik negara ini pasti baik gitu kalau semuanya dilakukan dengan baik gitu loh. Yes, gue tuh pernah kepikir satu hal. Gue rasa ini nggak bakal proper kalau lu bukan orang muda. Kalau gue ngomong di depan angkatan tua itu akan berat nih. Gue waktu itu bilang ya dalam hati gue nggak pernah ngomongin ke orang. Kali ini gue ngomongin ke lu. Dulu gue pernah bilang, gue tuh punya satu strategi. Gimana caranya? Gue nggak tahu etis atau nggak etis, tapi gue rasa ini bakal efektif untuk menangin pemilihan. Strategi simple. Gue yakin caleg dari dapil manapun yang duluan tanda tangan surat bikin pernyataan bahwa saya siap dijatuhi hukuman mati apabila saya korupsi uang negara. Gue yakin orang itu yang tanda tangan itu, gue yakin itu pasti dipilih sama orang rakyat. Karena rakyat itu mikirnya cuma satu doang bro. Dia gitu udah gak mikir tentang nih mampu atau enggak apa segala macam. Karena kalau mampu gak mampu, semua orang bisa belajar. Kendalanya adalah orang mikir, ntar korup. Muda itu selalu identik sama idealisme dan moral. Kalau muda pasti lebih bersih nih, karena masih idealisme. Terus orang bilang, tapi lama-lama kan dia tua juga. Yang kedua, susah lah orang muda, walaupun satu idealisme, kalau kebentur di situ mundur juga gak bisa ngapa-ngapain. Ataupun, ya nanti juga dia terpengaruh. Gimana caranya seorang Rob Clinton memagari diri sendiri? Gue yakin banget, yakin banget. Tidak mungkin ada orang nih dari lahir terus pas tumbuh besar bilang gini, gue pengen berencana gitu kalau mati gue pengen masuk neraka gitu. Nggak mungkin. Gue pengen berencana ya kalau gue nanti mimpin negara gue pengen bikin rakyat susah gitu. Nggak mungkin. Tapi kan ketika kesempatannya ada orang jatuh ke situ. Gue nggak tahu mau ngomongin berapa persen ya. Tapi sekarang tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintahan menurut gue ya itu rendah banget bro. Walaupun harus diakui sepanjang sejarah pemilihan presiden ini periode Pak Joko Widodo itu adalah periode yang unik. Karena biasanya tingkat kepuasan sama presiden yang sudah 2 periode itu di 30%, 20%, 15%. Makanya biasanya partai oposisi atau presiden selanjutnya itu selalu dari partai oposisi yang membawa perubahan. Sedangkan sekarang terjadi setelah 2 periode 80% tingkat kepuasannya. 20% suara untuk perubahan. Jadi yang bawanya perubahan hanya punya 20% suara. Sedangkan 80% diperebutin sama yang lanjutkan. Nah pertanyaan gue adalah dengan begitu kan sebenarnya tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintahan mulai naik. Karena kan satu yang pemerintahan sekarang jalanin kan adalah lebih ke kerja nyata sama bersih gitu kan. Kalau gue dari sisi bisnis gue bakal bilang itu branding. Tentang bener gak benernya kan orangnya dia juga. Cuman dari sisi branding itu sangat kena di sini. Buat seorang Rob Clinton gimana caranya lu magerin diri lu sendiri buat nahan diri lu ketika lu dipaksa sama lingkungan. Kalau lu gak korup, lu gak bisa stay di sini. Lu bakal tersingkir. Gimana caranya lu magerin diri lu sendiri? Kalau gue sih kembali ya. Kemudian kalau misalkan mau nyari uang gak di politik pastinya. Tapi kalau harus sampai dipaksa di posisi itu, gue mendingan keluar sih. Buat apa lu ngejalanin sesuatu yang lu gak percaya gitu loh. Dan kalau misalkan tadi korupsi, wah ayo kok bro rame-rame kita korupsi. Bisa kan banyak kan kayak gitu kan biasa kan. Udah kita semua dapat satu komisi kok tenang aja. Lu udah pokoknya deal aja. Exactly. Kayak gitu misalkan. Gue sih misalkan daripada gitu mendingan gue keluar ngapain gitu. Waduh.
I'm not doing anything. Mendingan gue balik ke rumah lagi main sama Chelsea aja di rumah. Iya. Nonton Netflix, santai, makan enak gitu kan. Karena kalau misalkan nyari uang ya, kalau misalkan bukannya sombong apa gimana, mohon maaf, tapi kalau misalkan Ya lu udah punya lah. bukan bukan. makan tuh Udah gaya cukup. hidup tuh ada batasnya gitu loh. Oh. Ya ada batasnya. Misalkan lu punya uang 1 miliar sama 10 miliar. Makannya E5 udah paling mentok. Iya, mau Gak ada ngapain? E5 lebih dari E5, A6 gak ada. gitu, gak bisa Wagyu gitu ya. Gak ada gitu. Jadi Iya, mau iya. buat apa gitu loh. Apakah coba mau punya rumah lebih gede, mau buat apa juga rumah gede-gede. Sekarang kayak rumah gede nanti juga kalau misalkan anak misalkan banyak, oke, tapi ntar kalau udah gede juga berdua doang, kembali lagi kan. Yes. Yang lain anak-anaknya pasti punya keluarga sendiri. Ya. Maksudnya kalau dia mengejarnya kayak gitu terus gak akan habis gitu. Mendingan kita kejar yang buat orang lebih banyak, buat legacy kita sendiri juga pastinya, dan bisa bikin perubahan-perubahan itu yang gak cuma sifatnya ngebantu tetangga atau teman baik, tapi adalah semuanya. Gue tahu memang kalimat-kalimat dari kalimat awal sampai kalimat detik ini yang keluar dari mulut lu itu agak aneh didengar dari seorang anak muda, bro. Biasanya kalimat-kalimat begitu tuh dengar dari angkatan tua. Tapi pertanyaan gue adalah PR terbesar sekarang buat politikus menurut gue hanya bisa membuktikan diri bahwa dia akan berjuang untuk terus menjadi bersih. Menurut gue dengan begitu aja pakai branding moral dan benar-benar dilakuin ya. Kalau tentang benar-benar dilakuin kan gue nggak bisa pastiin orang punya hati. Tapi dengan branding moral yang serius, gue yakin rakyat tuh bisa tergerak. Tapi sebenarnya secara etika dan hukum, gue tuh nggak tahu. Boleh gak sih orang bikin surat terus tanda tangan yang tadi itu yang saya menyatakan dan berkomitmen bahwa saya memberikan gini kan, bisa jadi orang bilang gini, pas udah ketangkep korupsi di pengadilan, ya hukumannya 2 tahun penjara misalnya begitu. Orang bilang mana mungkin jerak. Terus kalau misalnya sebenarnya boleh gak sih secara etis, gue nggak tahu. Tapi dari sudut pandang lu regulator, sebenarnya boleh gak sih kalau caleg kayak lu nih bikin surat gitu, kalau saya dengan sengaja dan terbukti melakukan korupsi ketika saya menjabat, nanti kalau saya terpilih, saya rela misalkan at least dimiskinkan apa kayak gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang diperbolehkan gak sih? Diperbolehkan sebenarnya. Oh, tinggal mau nggak maunya calegnya gitu ya? Iya, cuma kan kalau misalkan kontraknya itu kontrak kepada siapa? Penindakannya nanti gimana? Susah ya? Itu yang kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau moral udah pasti hancur. Orang pasti ingat kan. Iya. Ya, lu yang ngomong kok, nggak ada yang maksa lu yang bikin surat sendiri. Secara moral kalau misalkan dia nggak benar, misalkan dia bilang kayak ada kan yang digantung di Monas, ada yang kayak gitu-gitu kan banyak tuh kan. Tapi kan Tadi gue mau ngomong, cuman dia ngomong ya, bukan gue ya. Ya maksudnya itu kan contoh-contoh dia ngomong sendiri. Tapi kan gak ada suratnya. Gue belajar dari situ soalnya. Kalau gak ada suratnya, sekarang mana mau dia ditagih janjinya. Cuman kalau udah ada suratnya, bukannya pengadilan boleh menggunakan itu, gak bisa ya? Gak bisa. Tapi kalau karena kan hukum kita kan jelas ya, ada hukumnya, ada ranah hukum. Itu kan kontrak sama siapa gitu ya. Oh iya benar. Misalkan sama masyarakat. Siapa yang tanda masyarakat tangan? yang mana gitu ya. Iya benar. Iya ya. Oh, sulitnya di situ ya. Cuma secara ya moral ya hancur. Orang lihatnya bercandaannya gitu. Wah, gak jadi digantung misalkan gitu kan. Iya. Ya, gitu. Tapi kan seenggaknya itu sebenarnya poin gue adalah ketika ada caleg yang berani begitu ataupun ya eksekutif atau apapun, itu akan itu akan mungkin, kecuali dia bilang bohong lah, ini mah nggak mungkin lah bisa diinin. Tapi lu akuin kan bro, maksudnya rakyat itu nilai tingkat kepercayaan sama pemerintahan dan politik tuh minim banget deh. Makanya banyak ya kalau orang bilang, politik cost mahal. Iya. Dan lain-lain gitu. Ya karena mereka nggak percaya. Jadi daripada gua dengerin lo bullshit, udah lah lu kasih apa ke gua biar gue pilih lo gitu. Iya juga ya. Gitu. Oke, bener-bener. Ada bahkan ada bercanda-bercandaan. Iya. Kalau pas masa kampanye gantian masyarakat nipu caleg. Nanti kalau pas udah jadi gantian caleg nipu masyarakat. Iya. Bercandaan gitu karena itu kejadian gitu. Kita mau ngomongin berbusa, mau ngomongin visi misi dibikin sama profesor dari Harvard sebagus apapun, ya mungkin kena. Iya. Tapi paling berapa persen? Iya. Yang lainnya pulang tetap bawa apa nih Pak? Saya udah jauh-jauh nih dengerin Bapak nih. 2 jam Bapak ngomong ngecap-ngecap ngajarin saya. Tapi saya gak pulang, keluarga gak bawa apa-apa Pak gitu. Tetap kayak gitu. Ya faktanya itu sesuatu yang maksud gue poinnya adalah kalau masyarakatnya masih berpikir kayak begitu, ya jangan berharap dapat pemimpin yang lebih baik. Artinya kan ya ini kan negara demokrasi. Mohon maaf banget nih. Di negara demokrasi pemerintah itu
seperti sinetron TV, seperti algoritma YouTube. Betul. Tergantung yang pada nonton demennya kayak gimana, ya begitulah jadinya. Ya. Sinetron itu kalau kita salin, sinetron Indonesia kurang berkualitas nih. Gara-gara penonton kita memang sukanya begitu. Kalau kita kasih yang edukasi itu kagak ditonton, rating rendah ya gak bisa dijadiin konten. Gak bisa dapet iklan. YouTube juga begitu. Dan pemerintah juga, kan ini demokrasi. Ya tergantung. Rakyatnya kayak bagaimana kualitasnya, mayoritasnya. Ya begitulah kualitas pemerintahannya. Jadi poin gue adalah kita gak mungkin bisa nyalain sinetron, algoritma YouTube sama pemerintahan. Karena itu hanya cerminan dari bagaimana rakyatnya aja sebenarnya. Ya makanya kalau kembali lagi, semakin pendidikan kita tinggi, political cost harusnya turun. Yes. Karena Yes. orang akan milih berdasarkan yang terbaik gitu loh. Ya. Bukannya kenal baik. Ya. Pinter banget bikin begitu-begitu ya. Karena gue juga nggak ngerti ya. Kayaknya gue ngerasa tahun 2024 ini menurut gue, mungkin juga gara-gara usia juga. Tapi menurut gue adalah ini salah satu tahun yang menurut gue pemilihannya itu nggak terlalu menafsukan presidennya ya. Tapi lucunya tidak terlalu berkonflik. Ya ini kan sudut pandang masing-masing. Tapi buat gue pribadi, karena ya sekarang semuanya nggak sepanas yang beberapa tahun terakhir lah gitu ya. Tapi poin gue adalah waktu diadu ide, gue tuh selalu mikir mau dicaleg kek, mau dicapres kek. Sebenarnya siapapun yang kepilih itu udah ibarat kata top 1, top 2, top 3 in Indonesia. Kalau Jakarta in Jakarta. Jadi sebenarnya siapapun yang kepilih, siapapun ya. Bagus buat Indonesia. Ya itu tiga-tiganya udah 3 orang terbaik yang bisa lu ketemuin. Iya. Ya kan? Yang dulunya pilih Pak Jokowi di pemilihan tahun lalu. Tuh benci banget sama Pak Prabowo. Iya. Pokoknya Pak Prabowo itu jelek banget. Sekarang pilih Pak Prabowo gara-gara ada Pak Gibran. Lah itu bagaimana bisa begitu? Maksud gue, poin gue adalah bukan tentang Prabowo-nya atau Aniesnya atau Ganjarnya. Tapi poin gue, mau siapapun yang kepilih, mau Prabowo, Anies, Ganjar. Udahlah, lu mau ribut kayak apa juga. Mereka itu udah 3 orang yang terbaik. Terbaik itu, poin gue terbaik itu bukan ngomongin kualitas manusia. Kualitas manusia gue yakin banyak mungkin profesor-profesor, akademisi, pengusaha, warga sipil dan lain sebagainya yang mungkin kualitasnya lebih baik tapi gak terekspos. Tapi detik ini yang punya kemampuan diplomasi, ya buktinya bisa sampai jadi capres dan segala macam, itu udah 3 yang terbaik. Sama kayak mau di calon legislatif itu kan saringannya banyak banget. Kalau kita bilang, gampang. Kalau punya duit kan bisa maju. Itu salah satu faktor. Karena political cost tinggi pasti harus punya duit. Kalau enggak lu gak bisa kampanye. Kalau gak punya duit mau kampanye gimana caranya. Tapi kan faktanya Pak Anies juga salah satu yang kampanyenya itu menurut gue, dia kan selalu gemborin bahwa dia tuh gak pakai duit banyak juga. Tapi poin gue adalah mau Prabowo, mau Pak Ganjar, mau Pak Prabowo, Pak Ganjar ataupun Pak Anies. Dan di legislatif itu udah yang terbaik dari yang terbaik. Siapapun yang kepilih biasa-biasa aja. Kalau rakyat yang udah lebih cerdas biasa ngomongnya begini. Udah Pak, siapa yang kepilih juga kayaknya sama aja. Iya. Dunia begitu-begitu aja. Iya. Ya mungkin aja. Karena kenapa? Ya karena 3-3-nya terbaik. Ya karena siapapun yang kepilih sama aja dalam artian semuanya sama-sama akan memperjuangkan yang lebih baik. Gue akan kasih satu mind blowing yang menurut gue ini menenteramkan hati gue. Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat korupsinya tuh tinggi. Tapi gue seneng. Detik ini gue seneng. Kenapa? Karena berarti ketahuan. Berarti ada lembaga hukum, ada badan yang bisa nangkepin para korupsi dan ngebongkar. Gue gak seneng kalau misalnya tiba-tiba angkanya turun. Iya. Masalahnya gue gak tahu masih beneran korupsi atau enggak. Kalau cuman gak ketangkap gimana? Wow, hebat. Indonesia di 2050 tidak ada korupsi lagi. Yakin tidak ada korupsi lagi? Atau karena sudah tidak ada badan yang bisa nangkep koruptor lagi. Karena semua badan sudah dimasukin sama koruptor. Jadi kalau hari ini negara Indonesia itu salah satu negara dengan tingkat korupsi paling tinggi. Gue gak bilang tertinggi tapi salah satu yang tinggi. Menurut gue happy. Karena artinya masih ada badan yang bisa nangkepin. Kalau enggak mungkin dong tertinggi. Ya bisa juga yang bilang, Pak, tapi kalau badan itu lebih kuat lagi, semuanya ditangkap Pak. Gak gitu juga. Tapi poin gue adalah, dengan begitu, lucunya, ini jadi reverse psikologi buat gue pribadi. Secara psikologi, gue ngerasa, waduh masa gue tinggal di negara yang banyak korupsinya sih. Tapi di sisi lain gue harusnya bangga bahwa, tapi negara gue bisa nangkep korupsi itu gila loh.
Iya. Kalau gue nonton Designated Survivor dan segala macam, di situ gue jadi nangkep bahwa lu kalau satu negara bisa berhasil nangkep koruptor, itu effort yang dikeluarin untuk ngebuktiin dia korupsi itu rumit dan perlu hati nurani yang gila, atau at least oposisinya seimbang. Karena biasanya kan orang bilang gini, enggak lah Pak, itu ditangkap gara-gara oposisi masing-masing punya kartu. Iya. Jadi kartunya dibuka-bukain di atas meja. Kalau gitu at least kartunya berimbang. Karena kalau kartunya nggak berimbang, yang ditangkepin cuma sebelah pihak terus. Betul. Faktanya sekarang lihat aja pihak mana yang nggak ditangkepin. Buat tangkap. Iya kan, baru nentuin capres cawapres langsung dipanggil ini dipanggil itu dan segala macam, langsung tangkap ini tangkap itu. Tapi poin gue adalah itu positif buat kita karena seenggaknya oposisi berimbang. Iya. Nah, karena kita ini founders teori, buat gue pribadi ini salah satu hal yang unik karena belum pernah ada founders yang tiba-tiba gue ngomongin tariknya lebih ke arah politik. Karena buat gue sekarang founders itu juga nggak terbatas di bisnis. Pemilik suatu gagasan tertentu, gagasan perubahan tertentu, kalau lu taruh di politik ya jadi gagasan politik. Ya. Buat seorang Rob Clinton, melengkapi pertanyaan gue di episode Chelsea, gue harus tanyain karena gue penasaran. Buat Rob Clinton, 3 hal apa yang paling cemerlang dari Chelsea Island? 3 hal apa? Kalau Chelsea pasti pendiriannya. Pendiriannya. Ya. Humbleness. Dan pasti smart. Ya. Lah, itu 3 hal yang sama persis di dalam diri Rob Clinton yang dilihat Chelsea ya. Ya, karena Lu kayak ngeliat diri lu versi cewek berarti ya. ya karena memang kalau mau cari pasangan hidup, cari tuh yang bisa seimbang. Jadi kalau setiap hari ada teman ngobrol, teman diskusi, seperti diri lu sendiri yang lu ajak ngobrol gitu. Kalau lu ngobrol misalkan sama asisten atau bawahan lu, berarti kan lu dia aja lihatnya udah Kasih sungkan. instruksi doang. Dia udah sungkan gitu kalau mengalah. Tapi kalau misalkan lu sama suami istri itu harus seimbang gitu. Dan itu yang setiap kali masuk ke dalam pembicaraan itu, ya itu tadi ego harus dilepas. Karena kan udah suami istri kan dalam Alkitab kan satu. Ya. Jadi ego itu melekat kita punya berdua. Dia itu jauh-jauh ngobrol pakai otak dingin. Nah, jadi biar diskusinya lebih bagus lah cari pembicaraannya gitu. Yang gue penasaran adalah buat seorang Clinton, satu tindakan spesifik apa yang lu masih inget, yang lu tergugah banget Chelsea ngelakuin itu ke lu atau ke orang lain. Yang lu selalu inget Chelsea di bayang lu, ini tindakannya ini nih, pas dia ngelakuin itu, lu rekam banget di pikiran lu, ini tindakan lu terbaik. Contoh, gue sama istri gue selalu bilang, aku tertarik sama kamu karena, ini beneran, ini fakta. Istri gue bilang, Kak, aku tertarik sama kamu karena kamu waktu itu aku mau ke toilet, nggak ada kuncinya, gue belum kenal sama dia, gue cariin kunci toilet. Itu doang sebenarnya, maksud gue cuma nyariin kunci toilet yang kekunci gitu doang. Tapi dia selalu ingat sampai hari ini. Dia bilang aku jatuh cinta gara-gara kunci toilet. Gue Padahal lu modus tuh ya nyariin itu. Iya, abis itu gue pegang kunci toilet mana yang mau ke toilet gak ada. Tapi buat Rob Clinton, apa sih tindakan yang Chelsea Island lakukan yang selalu kerekam? Satu tindakan aja yang paling memorable. Kalau misalkan kalau ke gue pribadi sih nggak ini, tapi kalau ke orang lain justru gue ngeliat itu dari ketika dia memperlakukan orang lain. Apa itu tindakannya? Ya contoh kayak dia Chelsea itu selalu treat orang mau kalangan manapun sama, humbleness-nya sama gitu. Tetap. Contoh praktisnya kalau lu lihat Chelsea treat orang di kalangan yang mungkin seharusnya nggak ditreat sebaik itu, lu inget momen apa? Spesifik. Ya, misalkan paling sesimpel itu misalkan ke kamar mandi, terus ketemu ada yang ngasih tisu, kan kadang kita ya udahlah ambil aja gitu, ada tugas lu kok ngasih gue tisu misalkan kayak gitu. Tapi kalau sih terima kasih ke orang parkir mobil, terima kasih ya Pak gitu, semua terima kasihin Iya semuanya. betul, tadi juga di lift juga dia ngomong begitu. Jadi maksudnya ya kan banyak orang ya udahlah itu emang kerjanya dibayar untuk itu, tapi enggak, Chelsea nge-treat itu semua sama gitu. Lihat, kamar mandi is the key man. Gue kunci kamar mandi, ya kan? Chelsea terima kasih dikasih tisu. Ya, jadi kalau mau cari jodoh cari di mana? kamar mandi. Maksudnya artinya ternyata secantik-cantiknya Chelsea Island, sepinter-pinternya, balik lagi nilai prinsip dan idealisme itu akan jauh lebih lama seksinya daripada sekedar wajah dan tampilan dan kecerdasan. Ya kan kalau cantik nanti kita tua one day. Yang nggak bisa berubah ya itu adalah dari dalam diri sendiri, prinsip dan your idealism gitu. Yes. Itu yang harus pegang. Sama persis Chelsea ngeliat Rob Clinton juga gitu. Determinasinya tinggi.
Bede, langsung habis ini di Google, apa itu determinasi? Bagaimana cara mencari laki-laki berdeterminasi? Tapi poin yang gue tangkap hari ini yang sangat menarik adalah, satu, gue secara 100% tulus, karena gue tahu hati gue berharap setulus-tulusnya. Kalau lu nanti satu hari jadi pemimpin buat Jakarta Amin. di DPRD, tolong selalu inget bro, semua orang yang milih lu, itu naruh hidupnya, hidup anak-anaknya, keluarganya di tangan lu. Nyawa, hidup matinya tuh di tangan lu. Ya. Yang lu lakuin itu walaupun cuma sekedar tanda tangan, tapi itu hal yang bermanfaat banget. Dan sekalipun, gue mohon, sekalipun ketika lu ngelakuin semua itu, semua hal 100% udah lu lakuin sebaik-baiknya, muncul cercaan, fitnahan, penjelekan, dan segala macam, gue mohon lu tetap kuat. Karena gue yakin ketika Chelsea bilang lu punya determinasi tinggi, itu artinya lu bukan orang yang gampang kepengaruh sama orang-orang luar, dan lu adalah orang yang paling tepat jadi pemimpin di masa depan. Amin. Thank you. Thank you. Bye folks.